ini Koperasi Merah Putih ini kan untuk pengembangan ekonomi masyarakat ini kan apa saja. Untuk usaha masyarakat kan tahun hidup juga. Tentu kan akan menyokong dari yang kita ketahui bersama ya, bisnisnya kan dia akan dibuka ini kesehatan, gudang, pertanian dan lain-lainnya. Semuanya kan menjadi pusat growth ya. Iya. Untuk desa kita gimana? Oh, ya itu dia. Karena tahap kita itu masih sampai di pemberkasan, udah di notaris sekarang. Jadi tentu koperasi ini tentu nanti punya rencana sendiri dia dan berkoordinasi dengan desa apa kira-kira usaha yang cocok untuk mereka, karena saya tengok itu ada 8 item ya. 7. Nah, ya, 8 item yang bisa dilaksanakan nanti ya, tentu sesuai dengan potensi desanya ya. Jadi nanti ya tentu kita berharap dengan usaha yang dibuat ini tentu mendukung kepada usaha-usaha yang ada di masyarakat tersebut dan tidak jangan sampai pula mematikan usaha masyarakat. Nah, jadi tentu itu dah yang menjadi apa namanya itu, yang menjadi keinginan daripada desa tersebut. Jadi mudah-mudahan dengan adanya Koperasi Merah Putih ini bisa memperkuat daripada ekonomi masyarakat dan yang paling penting tentu tidak mematikan daripada usaha masyarakat tersebut. Oke, ini nanti kan ada rapat-rapat koperasi ya, Merah Putih dengan berbagai elemen masyarakat. Kalau bisa lain tidak ada di sana ya. Tapi kan ini kan apa ada masukan dari desa untuk pengurus koperasi Merah Putih yang bergerak berupa ada rapat bersama antara Koperasi Merah Putih dan semua usaha yang ada di desa menyatukan visi. Nah, ada rencana kan? Itu tentu, itu kan sangat penting sekali karena seperti instruksi presiden itu, lahirnya koperasi ini kan berawal daripada musyawarah desa dan juga di sana Bapak Kepala Desa adalah bagian daripada pengawas di sana, ketua pengawas dia. Jadi tentu koperasi ini tidak berdiri sendiri dan dia tidak menjadi independen, tetapi dia adalah bagian daripada desa tersebut. Tentu nanti ketika mereka merumuskan apa jenis usahanya, tentulah desa adalah bagian yang terpenting untuk mengusulkan apa kira-kira usaha yang cocok nanti. Itu kira-kira. Jadi gini ya, ini kan Koperasi Merah Putih ini kan akan usaha, membuka unit usaha. Sementara BUMDes buka unit usaha. Dan BUMDes tidak ada hubungannya dengan anggota. Untuk Koperasi Merah Putih kan ada simpanan pokok, simpanan wajib. Ya, simpanan pokok berapa, simpanan wajib berapa. Kalau masyarakat yang kita kata bersama minimal 20 anggota. Kiranya 50 anggota untuk desa Pekalan Baru. Dalam jangka 6 bulan masyarakat ingin masuk itu boleh tidak di desa Pekalan Baru? Ya, seperti hasil keputusan rapat kemarin, keinginan daripada Bapak Kepala Desa itu kalau bisa pengurus itu sebanyak-banyaknya nanti yang ikut mendaftar. Karena bagaimanapun juga tentu koperasi ini bertujuan mensejahterakan daripada anggota koperasi. Jadi ketika dia mensejahterakan anggota, berarti dia mensejahterakan daripada masyarakat itu sendiri. Makanya melalui forum ini juga kita menghimbau kepada seluruh masyarakat yang belum bisa menjangkau daripada pesan kami, mungkin belum sampai ke sana yang melalui YouTube ini, mungkin barangkali bisa nanti masyarakat itu segera mendaftar kepada pengurus koperasi dan menjadi bagian daripada anggota koperasi tersebut. Berarti kita tidak menutup hanya pendaftar usulan lah untuk masyarakat. Karena memang kan masyarakat banyak mungkin nggak paham. Jadi dia mau ikut takut-takut gitu kan. Tapi setelah 3 bulan, 4 bulan, juga ada harapan gitu kan. Nah, lalu mereka mendaftar atau mungkin ada yang pindah kemari ke desa kita, lalu dia belakangan mau ikut lagi, itu kita fasilitasi. Ya, itu kita buka kesempatan untuk mereka
Yang jelas untuk tahap awal ini kita berpesan kepada pengurus, ini untuk mengembangkan koperasi ini kan butuh keseriusan orang-orang yang kredibel di bidang perkoperasian tersebut. Seperti disampaikan di tahap awal tadi, eh, orang-orang yang duduk di sekarang di pengurusan ini mudah-mudahan mereka memang sudah pernah menjadi pengurus koperasi, bahkan ketua koperasi dulu di Kopsaen. Jadi saya pikir mereka adalah orang-orang yang layak untuk menjadi pengurus koperasi. Dan mereka juga kemarin sudah bincang-bincang untuk memutuskan masalah simpanan pokok dan simpanan wajib. Itu ada di kisaran angka 50.000 per orang kayaknya. Ini dari apa ya? Dari info-info kita dengar, dari macam-macam, dari Google, dari media sosial, dari menteri pertanian, kelihatan, koperasi, waktu. Ini kan anggaran koperasi ini bakal besar ya. Dan ada yang 3 miliar, awal 3 miliar, tapi besar lah. Dana desa besar untuk BUMDes, tapi kan berbagai macam itu. Ini khusus untuk koperasi merah putih. Jadi membangun gudang, alat kesehatan, apotek itu biaya besar. Gimana kira-kira untuk ke depan ini pengawasan untuk pengurus apa yang sudah sosialisasi nggak? Ini kan pengawasannya ada 4 kementerian ya. Tambah daerah lagi. Ketat betul. Ada nggak disampaikan saya mereka resiko lagi kalau mereka main-main gitu? Ya, saya mungkin belum berani menjawab Bang masalah besaran angka ini. Karena tentu ini masih informasi yang belum ada juknisnya masalah angka ini. Nah, tentu kita di desa berharap kepada Bapak Prabowo Subianto bisa segera merealisasikan ini, tentu dengan angka seperti yang Abang sampaikan tadi, sekian miliar itu, bahkan sampai 5 miliar ya. Mudah-mudahan ini tentu memberikan perubahan kepada setiap desa yang mendapatkan dana ini. Nah, tentu kita juga ketika kita menerima dana sebesar itu, kita tentu mempersiapkan sumber daya orang-orang yang siap bekerja untuk koperasi ini. Dan kita tentu tidak ingin begitu dana dikucurkan oleh pemerintah atau sampai di desa, dana ini menjadi tidak tentu arah kemana nanti. Nah, ini juga kami sudah berpesan, bahkan di dalam musyawarah kemarin juga kita berpesan kepada pengurus, ayo kita sama-sama mengembangkan koperasi ini. Jika memang dana ini nanti turun, tentu bagian daripada administrasi, pengarsipan, dan jenis usahanya itu harus jelas semuanya. Karena dana ini tentu butuh banyak pengawasan nanti. Ada beberapa kementerian yang ikut mengawasi ini. Dan tentu juga selain daripada kementerian tersebut ada pihak kepolisian, kejaksaan, biasanya yang seperti dana desa ya. Ada wilayah kejaksaan, ada wilayah pemerintah, ada wilayah inspektorat. Nah, tentu dengan dana semuanya ini tentu pengawasannya lebih ketat, Bang. Barangkali itu, Bang. Jadi ini ya, ini kan dana yang dikucurkan pemerintah ini kan itu kan buat bisa memajukan desa, tapi bisa membuat hidup masyarakat desa. Kenapa? Karena antara perangkat desa, BUMDes, kalau saya dengar jumlahnya kan, ini kan besaran gaji pengurus koperasi ini kan akan menggiurkan ini. Ada kecemburuan nggak perangkat desa atau BUMDes itu nanti ke depan? Enggak, Bang. Kalau untuk masalah itu tentu ada porsi masing-masing. Kita sebagai pelayan masyarakat, sebagai perangkat desa tentu pemerintah sudah menentukan besaran daripada penghasilan kita, dan kita tentu kalau keinginan lebih besar gaji ya keinginannya untuk ditambah. Tetapi ketika koperasi ini mereka juga dapat penghasilan daripada dana tersebut, ya alhamdulillah. Itu berarti kita bersama-sama mengembangkan desa. Kalau selama ini mungkin perangkat desa dan beberapa elemen lain, sekarang sudah ada koperasi yang sebagai mitra daripada desa,
untuk sama-sama mengembangkan koperasi. Karena pengalaman saya begini, ketika kita membentuk satu badan usaha, eh, kita tidak siapkan gajinya, tidak ada gajinya. Nah, ini kadang-kadang menjadi momok tersendiri bagi perkembangan daripada lembaga ekonomi tersebut. Ya, kita bayangkanlah, kita serahkan dana umpamanya kepada BUMDes. Tentu di tahap awal mereka belum lagi konsentrasi masalah gaji mereka, karena tentu usaha-usaha yang merintis itu tidak bisa diarahkan gaji ke sana. Nah, gaji itu kapan bisa diambil? Ketika mereka sudah punya penghasilan, eh, punya laba daripada usaha tersebut. Nah, jadi alhamdulillah eh, ketika kita bentuk koperasi nanti, barangkali pemerintah sudah siapkan juknis tersebut, sekian gajinya untuk para pengurus, sekian gajinya untuk orang-orang yang mengawasi. Nah, tentu alhamdulillah kita tidak cemburu, Bang. Barangkali nanti dengan adanya koperasi ini, semua desa Indonesia jadi maju, Bang. Terus harapan kita terakhir, Mas, harapan kita Hmm. untuk berdirinya koperasi merah putih dengan lihat BUMDes di desa kita. Ya, harapan kita tentu saya sebagai perangkat desa ingin melihat tentu desa saya menjadi desa yang kuat ekonomi, ditopang oleh dua lembaga ini. Yang pertama sekali BUMDes, yang kedua koperasi. Tentu harus memberikan perkembangan yang signifikan kepada eh, ekonomi masyarakat itu sendiri, dan tentu menjadi desa yang nanti kuat secara ekonomi. Ada di saya pada dalam Pantai Pak Ahmad Adil Fendi, kita harapkan desa pemain baru bagaimana dia pada kawan putri Indonesia ini tanpa ada kendala apapun, masalah apapun, sehingga masyarakat dapat lebih sejahtera dengan adanya BUMDes dan koperasi merah putih yang memang tujuannya mensejahterakan masyarakat di desa ini. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.